Bro, lo tahu nggak? Nama Shavkat Rakhmonov yang dulu digadang-gadang bakal jadi monster baru di UFC, sekarang malah mulai dilupain fans. Banyak yang udah nggak se-hype dulu, bahkan ada yang bilang dia belum pantas balik ke oktagon sebelum buktiin diri lagi. Gila, cepet banget dunia MMA berubah. Di sisi lain, Islam Makhachev malah makin nekat, tinggalin sabuk lightweight demi berburu kejayaan di kelas welter. Tapi langkah berani itu justru bikin Michael Bisping geleng-geleng kepala. Menurutnya, ini bisa jadi kesalahan fatal. Lawan di divisi 170 bukan petarung kecil bro, dan Islam bisa aja kejebak di jalur yang terlalu berat buat ditaklukin. Mau tahu kan bagaimana keseruan ulasan hari ini? Stick around, the story's just getting started. Shavkat Rakhmonov dulu dianggap sebagai sosok tak tersentuh di kelas welter. Nama Nomad melejit bak roket setelah kemenangan heroiknya atas Ian Machado Garry di UFC 310 yang ia raih sambil menahan rasa sakit akibat cedera yang belum sepenuhnya pulih. Ia menunjukkan mental baja, tubuh yang tak kenal mundur, dan skill yang sulit dicarikan tandingan di divisi 170 pon. Banyak yang mengira setelah itu tiket menuju perebutan sabuk juara tinggal menunggu tanggal. Namun seperti takdir yang bermain-main, Rakhmonov harus menepi dari UFC 315 karena cedera tersebut belum juga sembuh total. Kesempatannya untuk menjadi raja divisi kelas welter kembali buyar, dan ia pun memilih jalan yang sunyi, diam, sembuh, dan mengamati dari jauh. Tahun 2020 nyaris lewat tanpa dirinya sekalipun menyentuh kanvas oktagon, dan hal itu mulai menggerogoti kepercayaan para fans yang dulu menjunjungnya setinggi langit. Ketika Jack Della Maddalena secara mengejutkan mengalahkan Belal Muhammad pada bulan Mei, situasi di kelas welter pun berubah drastis. Nama-nama baru mulai menyeruak. Islam Makhachev, juara kelas ringan, menyatakan keinginannya naik kelas dan ikut memperebutkan singgasana 170 pon. Sean Brady juga mulai diperhitungkan setelah penampilan konsisten dan meyakinkan. Sementara itu, Rakhmonov masih berada dalam mode tunggu, menanti waktu yang tepat untuk kembali, menanti kejelasan siapa yang bakal bertarung memperebutkan gelar lebih dulu. Sayangnya, ketika akhirnya Rakhmonov buka suara lewat media Kazakhstan, tulis media, respons fans tidak seperti yang ia harapkan. Dalam keterangannya, dia mengisyaratkan bahwa dirinya enggan asal menerima pertarungan yang menurutnya tidak penting. Ia menunggu siapa yang bakal bertarung memperebutkan sabuk, berharap bisa langsung menantang pemenangnya. Intinya, dia tidak ingin buang-buang energi untuk sesuatu yang tidak membawanya lebih dekat ke gelar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih dukungan dan simpati, yang datang malah gelombang kritik tajam dari para fans. Di media sosial, komentar pedas bermunculan dari yang menyuruh UFC memecatnya hingga menyarankan agar dia dikirim ke Power Slap saja. Beberapa menyindir mentalitasnya yang dianggap tidak cocok lagi untuk dunia keras MMA. Lo ngaku elit tapi nggak pernah main di event utama, lawan top 5 aja belum pernah, dan sekarang ngerasa layak dapet title shot. Serius? Kalau takut ngabisin energi buat bertarung, mending jadi analis aja bro. Komentar-komentar seperti itu terus berdatangan, mencerminkan kekecewaan fans yang merasa ditinggalkan oleh idolanya. Dalam dunia MMA, ketidakaktifan bisa jadi racun, dan waktu yang terus berjalan tanpa aksi dari seorang petarung bisa membuat namanya tergeser secara perlahan, tapi pasti. Lebih parah lagi, divisi kelas welter kini tengah bergerak cepat. Islam Makhachev sudah menyusun rencana. Sean Brady sudah siap untuk pertarungan besar selanjutnya. Nama-nama seperti Usman pun masih diperhitungkan, dan jika UFC memutuskan untuk memberi Jack Della Maddalena pertarungan melawan Islam, maka Shavkat pun berpotensi ditempatkan dalam posisi menunggu pemenang. Tapi masalahnya, seberapa lama UFC mau membiarkan dia menunggu? Di sisi lain, ada pula teori bahwa UFC masih menyimpan janji tak tertulis kepada Rakhmonov bahwa setelah Garry ditaklukkan dan Belal mundur, dialah yang selanjutnya. Tapi seiring berjalannya waktu, bahkan janji itu pun mulai kabur di mata publik. Fans sudah mulai mempertanyakan, seberapa layak seorang petarung mendapatkan title shot hanya karena rekam jejak masa lalu, tanpa memperlihatkan kesiapan mental dan keberanian untuk bertarung saat situasi tidak ideal.
Tentu dari sudut pandang Rakhmonov, keputusannya sangat logis. Dia ingin bertarung saat kondisi fisik sempurna, menghadapi lawan yang sepadan, dan memperjuangkan gelar yang selama ini menjadi tujuannya. Tapi dunia MMA tidak selalu memberi waktu kepada mereka yang menunggu terlalu lama. Rakhmonov kini berdiri di persimpangan jalan. Jika dia tetap memilih menunggu title shot tanpa mengambil risiko, dia bisa saja dilewati oleh gelombang pesaing baru. Tapi jika dia memilih bertarung dan kembali membuktikan kualitasnya, mungkin suara-suara sinis itu akan kembali bungkam. Dan Nomad bisa melanjutkan perjalanannya sebagai salah satu petarung paling ditakuti di era modern UFC. Waktu terus berdetak. Dunia MMA tak pernah menunggu siapapun. Dan untuk Shavkat Rakhmonov, masa depan kini tergantung pada satu keputusan, bertarung atau hilang dari peta elit. Islam Makhachev siap ambil risiko paling gila dalam karirnya. Sang raja dengan UFC akhirnya melepas sabuk emasnya demi mengejar mimpi yang lebih besar, menjadi juara di 2 divisi. Targetnya, gelar kelas welter. Dan bukan sembarang lawan, karena di sana menunggu striker berbahaya Jack Della Maddalena. Belum ada tanggal resmi, tapi Dana White mulai melirik bulan November di Madison Square Garden, sebuah panggung megah yang sepadan untuk ambisi sebesar ini. Tapi nggak semua orang yakin Makhachev bakal berjaya. Dalam podcast Believe You Me, Michael Bisping mulai ngerasa kalau langkah ini agak nekat. Ia menanggapi komentar Maddalena yang sempat bilang kalau Makhachev terlalu kecil untuk ukuran kelas welter. Maddalena bahkan mengingatkan kalau Volkanovski, yang tubuhnya jauh lebih kecil, pernah bikin Makhachev pontang-panting soal grappling di pertemuan pertama mereka. Bisping pun nggak bisa menyangkal kenyataan itu. Menurutnya, Volkanovski memang hebat, tapi ukuran badannya bukan level petarung 170 pon. Dan yang jadi masalah, Maddalena justru petarung murni divisi itu, kuat, besar, dan punya pukulan mematikan. Semakin dipikir-pikir, Bisping merasa Makhachev bisa jadi sedang menantang batasnya sendiri. Mungkin ini langkah terlalu berani, tapi di sisi lain dia juga kasih respect. Karena buat jadi legenda, emang kadang lu harus ambil jalan yang gak semua orang berani tempuh. Kalau Makhachev berhasil ngalahin petarung sekelas Maddalena di kelas welter, maka pintu menuju status GOAT mulai terbuka lebar. Tapi sebelum bicara sejarah, ada satu tugas berat yang harus diselesaikan dulu, menjatuhkan salah satu striker paling kejam di planet ini. Jack says that Islam's too small for him. What do you think about that? I think he's got a point. Volk, we all love Volk, right? What a guy. He's awesome, right? He's just brilliant. But if you've ever been around him, he's not a very big man. He is the man, but he's a smaller man, okay? Yeah. And that first fight with Islam, the first one, he gave him everything he could handle. Yeah. Jack Della Maddalena is not a small 170-pounder. It might be a big mistake for Islam going up to 170. It might be a bit of a stretch. But fair play to him, I respect it. Jujur ya bro, kalau ngomongin Rakhmonov, agak miris sih. Dulu digadang-gadang bakal jadi pembunuh berdarah dingin dari Asia Tengah. Sekarang malah kayak dilupain gitu aja. Tapi gua ngerti juga kenapa fans kecewa, dia lama ngilang, nggak ada greget. Dan di dunia MMA yang serba cepat kayak sekarang, lo nggak bisa duduk manis nunggu panggilan. Lo harus ambil panggung, atau lo ditinggal, meski lo sedang masa pemulihan. Nah, soal Islam, gua salut sama keberanian dia. Gak banyak juara yang berani buang sabuk demi uji nyali di divisi baru. Tapi kayak kata Bisping, ini bukan cuma soal skill, ini soal badan, ukuran, dan gaya bertarung yang beda banget. Lawan lu di kelas welter bukan sekadar jago, tapi juga gede dan brutal. Jadi bisa dibilang, langkah Islam ini antara jalan menuju keabadian atau blunder terbesar dalam karirnya. Tapi ya, inilah seni bela diri campuran. Lo nggak bakal tahu hasilnya sebelum bel dibunyikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.